Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman, mari terlebih dahulu kita menaikkan pujian penyembahan kita, menyiapkan hati kita. Katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetapkan selalu memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau kami hidup, Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu.
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Takkan pernah bisa Tuhan, takkan tergantikan Tuhan. Hanya Kau kebenaran yang kan selalu kami pegang. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Raja, terpujilah nama-Mu, hormat sembah bagi-Mu. Selamanya Kau Allahku, selamanya kami umat kepunyaan-Mu, ada untuk memuji-Mu, ada untuk menyembah-Mu. Hidupi segala kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan. Terima kasih Tuhan berikan untuk kami bersekutu bersama dalam kebenaran firman. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami, mengajar kami, membawa kami pada pengertian yang benar akan firman Tuhan, dan terlebih lagi memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian, kita bertemu lagi dalam seri bertumbuh dalam iman, dan sekarang kita sampai di Efesus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Mari kita baca bersama Efesus pasal 6 ayat 13 dan 14. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kita baca sampai di sini dulu. Ayat 13 berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebab apa? Karena apa kok kita disuruh mengambil perlengkapan senjata Allah? Sebab kita sedang ada dalam peperangan. Ayat 11, ayat 12 yang sudah kita pelajari bersama mengajarkan kita hal ini. Bahwa kita ini sedang ada dalam posisi yang rawan sekali untuk ditipu dayakan oleh serangan-serangan iblis. Jadi kita sedang dalam peperangan rohani. Siapa lawan kita? Iblis. Siapa lawan kita? Roh-roh jahat dan bukan manusia. Dan bukan darah dan daging. Itu sebabnya senjatanya juga bukan senjata, bukan perlengkapan senjata yang didesain untuk melukai darah dan daging. Sebab itu senjatanya bukan senjata api atau senjata tajam, tapi seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa yang dimaksud dengan perlengkapan senjata Allah? Sebelum kita mau bahas itu, kita mau lanjutkan dulu. Supaya kamu, di ayat yang ke-13, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perhatikan ada kata kamu di sana. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Jadi yang mengadakan perlawanan siapa? Kamu, saya dan saudara. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu
menyelesaikan. Yang menyelesaikan siapa? Saya dan saudara, kamu. Saya dan saudara yang mengadakan perlawanan, saya dan saudara yang menyelesaikan segala sesuatu. Artinya apa? Artinya jangan ada pemahaman bahwa walau benar ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah yang berperang bagi kita, maka kemudian muncul pemahaman yang salah bahwa ya sudah biar Allah saja yang berperang, saya tidak usah ngapa-ngapain, kan Allah yang berperang. Bukan. Allah yang berperang dalam arti kalau kita berperang, Allah itu yang memberikan kemenangan. Kalau kemudian kita bisa mengakhiri kelak, kita mengakhiri perjuangan peperangan ini, yakinlah kita ini sudah ada dalam pihak yang menang. Karena apa? Karena Allah yang memberikan kemenangan itu bagi kita. Allah sudah berperang untuk memberikan kemenangan bagi kita. Tapi bukan berarti kita selama hidup di dunia tidak usah melakukan apa-apa. Justru kita diberikan peringatan, petunjuk, perintah untuk kita mengadakan perlawanan. Untuk kita menyelesaikan segala sesuatu dan tetap berdiri pada akhirnya. Jadi ini kiranya mengingatkan kita untuk kita tidak jadi orang Kristen itu bukan kemudian, oh itu semua anugerah Allah, saya diselamatkan ini anugerah Allah. Jadi ya sudah, saya mau nikmati hidup saja. Enggak ya. Dalam anugerah Allah tidak menghilangkan tanggung jawab kita sebagai manusia, tanggung jawab kita sebagai pengikut Tuhan. Firman Tuhan berkata, ayo adakan perlawanan. Ayo perlengkapi dirimu dengan senjata Allah. Ayo selesaikan tugas yang diberikan Tuhan kepadamu itu. Nah kemudian masuk di ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap. Jangan tidur-tiduran, jangan santai-santaian. Ayo berdiri tegap. Berikat pinggangkan kebenaran. Kita mau bahas dulu tentang ikat pinggang kebenaran. Dalam zaman ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus, waktu itu seragam tentara yang mereka ketahui itu adalah semacam jubah atau gampangannya kalau zaman sekarang itu mungkin daster gitu ya. Seperti daster gitu. Dan tentara-tentara memakai itu ada pakaian dalam dan kemudian diberi semacam daster gitu. Dan bayangkan kalau kita pakai daster dan kemudian kita berlari, berperang, gitu ya, menangkis, menendang, tanpa kita mengikat daster itu. Maka daster itu atau jubah itu yang longgar itu akan gerak ke sana ke sini, kita bisa keserimpet atau bahkan mau nendang, kecantol gitu ya. Jadi perlu yang namanya ikat pinggang. Dan bukan hanya untuk mengencangkan saja, ikat pinggang itu juga berfungsi nantinya akan berhubungan sebagai tempat untuk menaruh senjata-senjata kita. Nanti akan berhubungan juga dengan perisai. Di sana ada kait-kait tempat menaruh pedang dan sebagainya. Di sini dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kebenaran di sini? Dalam Efesus, tetap dalam kitab Efesus, kita baca dalam pasal yang pertama, Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13, dikatakan, di dalam dia ini siapa? Kristus. Di dalam Kristus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Disebutkan di sini firman kebenaran. Lagi tetap dalam kitab Efesus dalam pasal yang kelima. Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat, kita baca ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 tadi berkata firman kebenaran. Ayat yang 15, berpegang teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala.
Dan yang lebih jelas lagi, di ayat yang ke-21 dalam Efesus pasal 4, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia ini Kristus, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi di sini kita diberikan pemahaman ikat pinggang kebenaran bicara tentang apa? Bicara tentang firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, dan terusnya firman itu turun ke dunia. Yesus itu adalah firman. Jadi kebenaran bicara tentang firman, kebenaran bicara tentang Yesus. Jadi ketika kita diingatkan untuk berikat pinggangkan kebenaran, kita diingatkan sudahkah kita hidup di dalam firman? Sudahkah kita hidup di dalam Kristus? 1 Yohanes pasal yang ke-5. Kita mau baca ayat yang ke-19 dan yang ke-20. 1 Yohanes 5 ayat 19-20. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini memberikan gambaran medan pertempuran yang di mana kita berada saat ini. Kita masih hidup di dalam dunia, dan di dalam dunia ini di bawah, dikatakan di sini seluruh dunia di bawah kuasa si jahat, roh-roh jahat, si iblis. Ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, yaitu Yesus Kristus, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, mengenal yang benar, di dalam yang benar. Di dalam yang benar itu siapa? Di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup dan yang kekal. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk mengadakan perlawanan. Kita dipanggil untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Kita diingatkan untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dan kesempatan ini kita diingatkan tentang perlengkapan, yaitu ikat pinggang kebenaran. Kita diingatkan bahwa seharusnya sebagai manusia baru di dalam Kristus itu kita mengenal yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20 tadi berkata, kita mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Dalam keterbatasan kita sebagai manusia, untuk kita bisa mencari, menemukan kebenaran, itu suatu hal yang sangat susah, bahkan saya bisa katakan tidak mungkin. Karena itu Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Dikatakan di sana Dia, Roh itu yang akan menolong kita, membawa kita kepada kebenaran. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Tuhan ingatkan kami untuk kami tetap waspada dan siap siaga, untuk kami mengadakan perlawanan, untuk kami menyelesaikan tugas yang diberikan, untuk kami mengenakan ikat pinggang kebenaran. Artinya kami harus mengenal Dia yang benar, dan kami berada di dalam Dia yang benar. Dan kami hanya bisa melakukan itu melalui penyelidikan, melalui pembelajaran kami dalam firman Tuhan. Dan melalui kerendahan hati kami memohon supaya Roh Kudus yang menuntun, memampukan kami mengerti kebenaran itu. Saat ini kami membuka hati kami, mari Roh Kudus tuntun kami, bawa kami kepada hidup yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Bawa kami kepada pengenalan yang benar akan siapa Dia yang benar, akan Tuhan kami. Dan kiranya Engkau memampukan kami untuk kami hidup di dalam kebenaran itu, menghidupi kebenaran itu. Tuntun kami Tuhan, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.